Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas soal tryout matematika, pemantapan dan persiapan tes kemampuan akademi TKA, MKKS, SMP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mata pelajaran matematika. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama, dalam seleksi Olimpiade Sains tersedia 30 butir soal. Oke, 30 soal dengan pedoman penskoran sebagai berikut. Tabel pedoman penskoran. Kalau benar itu skornya 4, kalau salah -1, kalau tidak dijawab skornya 0. Seorang peserta menjawab 27 butir soal dan 24 diantaranya benar. Berarti yang benar nanti 24. Salahnya berapa? Salahnya 3. Yang tidak dijawab berapa? Yang tidak dijawab 3. Jadi 4 nanti kalikan 24 min 1 kalikan 3, 0 kalikan 3. 24 kali 4 itu berapa? 96. Min 1 kali 3 min 3 min 0. Tinggal kita jumlahkan aja. 96 dikurangi 3 itu sama juga dengan 93. Itu ya teman-teman semuanya. Berarti jawabannya yang B. Kemudian nomor 2, diketahui bilangan-bilangan berikut, letak bilangan tersebut pada garis bilangan yang tepat adalah mana? Itu lebih mudah kalau kita ubah ke pecahan desimal ya teman-teman semuanya. Berarti kalau setengah itu sama juga dengan 0,5, kemudian 1,2 itu ya tetap 1,2, 1/4 itu sama juga dengan 1,25, dan 70% itu sama juga dengan 0,70. Karena di belakang koma itu 2 angka, maka yang cuma 1 angka tadi kita tambahkan, berarti ini 0,50, ini 1,20. Jadi yang paling kecil nanti yang pertama ini 0,50 ini yang pertama. Kemudian yang kedua 70% ini tadi. Yang ketiga 1,2 dan yang keempat 1,25. Artinya apa? Jawabannya nanti yang C. Soal nomor 3. Diketahui bilangan 240, 360, 450, faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah berapa? Oke, kita bisa menggunakan poin faktor, bisa juga menggunakan tabel. Bagi yang terbiasa pakai poin faktor, silahkan pakai poin faktor. Bagi yang terbiasa pakai tabel, silahkan tabel. Namun kali ini saya akan mencoba bahas pakai tabel. 240, 360, dan 450. Kita bagi 2, ini 120, 180, 225, kita bagi 2, 60, 90 ini nggak bisa, kita bagi 2 lagi, 30, 45 ini nggak bisa, kita bagi 2, 15, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kemudian kita bagi 3, ini 5, ini 15, ini 75. Kita bagi 3 masih bisa, ini nggak bisa, ini 5, 25, baru kita bagi 5, ini 1, ini 1, ini 5. Kita bagi 5 lagi, nggak bisa, 1 kan. Karena udah sampai ke 1, hentikan. FPB atau faktor persekutuan terbesar itu kita cari yang ada angkanya semuanya, alias nggak ada tanda stripnya. Berarti mana? Cuma 2 ini, kemudian 2 lagi, 3 ya, 3 sama 5. Berarti FPB-nya nanti 2 kali 3 kali 5, itu jawabannya yang D. Nomor 4.
Perhatikan gambar salah satu dinding rumah berikut. Jadi bentuknya seperti itu, gabungan antara persegi, panjang, dan segitiga. Ayah akan mengecat dinding tersebut. Di toko tersedia 2 kemasan cat dengan merek yang sama seperti pada tabel. Kemasan A, kemampuan pengecatan dengan kualitas baik, per kilogramnya itu 10 meter persegi, tersedianya 2 kilogram. Artinya ini satu kemasan nanti bisa untuk mengecat yang A ini nanti 20 meter persegi. Sedangkan kemasan B per kilogramnya 15 meter persegi, tersedianya hanya 1 kilogram. Artinya ini satu kemasan tuh nanti bisa mengecat 15 meter persegi. Nah, yang ditanyakan nanti banyak kemasan cat A dan B yang harus dibeli ayah agar biaya yang dikeluarkan minimum. Kita harus cari luasnya terlebih dahulu. Ini kita anggap sebagai luas yang pertama, luas ketiganya, ini luas yang kedua. Kita hitung dulu luas segitiga atau luas yang pertama. Alasnya nanti berapa? 12 dikurangi 4 itu 8. Dan tingginya nanti 8 dikurangi 5 itu 3. Jadi dari sini sampai sini tingginya 3. Berarti 8 kali 3 dibagi 2 atau 12. Sedangkan luas yang kedua persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti 12 kali 5 atau 60 tadi meter persegi. Nah, sekarang kita jumlahkan luas totalnya nanti itu 72 meter persegi. Oke, kita harus mencari harga dari cat tersebut yang paling murah. Jadi membutuhkan 72 meter persegi. Yang pertama, yang A, 4 kemasan B dan 1 kemasan A. Mampu nggak menjadi 72 meter persegi? 4 kali 15. Ini ya, kita cek dulu ya. 4 kali 15 ditambah 20. Cukup ya, karena ini itu bisa mengecat 80 meter persegi. Kemudian yang B, 3 kemasan B itu 3 kali 15 ditambah 2 kemasan A 2 kali 20. Ini berarti 40 tambah itu 3 kemasan B 45 ditambah 40 itu 85. Cukup juga. 2 kemasan B berarti 2 kali 15 ditambah 3 kemasan A 3 kali 20. 90. Cukup juga. 1 kemasan B berarti 15 ditambah 3 kali 20. Berarti 75. Cukup semua dari segi bahan yang dibutuhkan. Tapi untuk harganya gimana? Karena di sini harus mencari biaya yang seminimum mungkin, ya kita cek dulu. 4 kemasan B itu 1 kemasan B harganya 30.000, berarti 4 kali 30.000 ditambah 1 kemasan A 50.000. Membutuhkan biaya 120 ditambah 50 itu 170.000. Oke, kita lanjutkan. Untuk opsi yang B, 3 kemasan B berarti 3 kali 30.000 ditambah 2 kemasan A 2 kali 50.000. Sama juga dengan 90 tambah 100 itu 190.000. Untuk C, 2 kemasan B 2 kali 30.000 ditambah 3 kemasan A 3 kali 50.000.
itu sama juga dengan 210.000. Untuk yang D, satu kemasan B itu berarti 30.000 ditambah 3 kemasan A, 3 kali 50.000. Hasilnya 180.000. Maka yang paling minimum atau paling murah adalah yang A ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 5. Perhatikan denah rumah berikut. Denah tersebut digambar dengan skala 1:150 dan satuan angka pada gambar adalah cm. Berdasarkan keterangan tersebut, pilih lebih dari satu pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Luas kamar tidur 1 dan 2 sebenarnya. Kita lihat dulu ukuran kamar tidur 1. Kamar tidur 1. Itu ukurannya 6 kali 6 ya. 6 cm kali 6 cm. Kalau skalanya 50, ini tinggal kita kalikan 50 aja. Jadi akan menjadi 300 cm kali 300 cm atau 3 meter kali 3 meter. Jadi luas kamar tidur 1 nanti 9 meter persegi. Kemudian kalau kamar tidur 2, kita lihat ukurannya sama ya, sama berarti nanti luasnya juga 9 meter persegi. Jadi yang pertama, luas kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 18 itu benar ya, karena 9 ditambah 9. Jadi 1 ini benar. Terus yang kedua, luas seluruh lahan. Nah, kita lihat ukuran lahannya dulu. Itu 7 tambah 6 tambah 6 tambah 6 itu 25 kali 10 tambah 6 itu 16. Kalau kita kalikan dengan skalanya, kita kalikan dengan 50, berarti ini akan menjadi 1250 cm kali kalikan 50 itu 800 ya. Kita jadikan meter, berarti 12,5 meter kali 8 meter. Jadi luasnya berapa untuk ukuran lahannya nanti? Luas lahan 12,5 dikalikan 8. Itu sama juga dengan 100 meter persegi. Sehingga yang opsi 2 itu salah ya teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, keliling seluruh lahan sebenarnya. Keliling. Ukuran lahan tadi 12,5 kali 8. Keliling itu 2 kali panjang ditambah lebar, sehingga menjadi 2 kali 12,5 ditambah 8 atau 2 kali 20,5. Hasilnya adalah 41 meter. Sehingga yang ketiga ini benar. Keliling garasi sebenarnya. Kita lihat ukuran garasi dulu. Lihat dari gambar, ukuran garasi itu 8 kali 11. 8 cm kali 11 cm. Kalau kita kalikan dengan skalanya berarti menjadi 450 cm kali 550 cm. Ini sama juga dengan 4,5 meter kali 5,5 meter. Jadi keliling garasi 2 kali
panjangnya itu adalah 5,5 ditambah 4,5, 2 kali 10 atau sama juga dengan 20 meter. Jadi yang keempat itu salah. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Seorang peternak memiliki 200 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Jadi 30 hari itu cukup untuk 200 ekor. Setelah 12 hari berjalan, 12 hari, ini kita kurangi teman-teman. Berarti 18 hari harusnya akan habis oleh 200 ekor. Tetapi peternak tersebut menjual 50 ekor ayamnya, berarti 200 itu kita kurangi 50. Nanti akan menjadi 150 ekor. Sisa pakan yang tersedia akan habis dalam waktu berapa hari. Jadi di sini X hari. Oke, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau semakin banyak ayamnya akan semakin cepat habisnya gitu kan, maka berbalik nilai. Cara ngitung perbandingan berbalik nilai itu dengan cara kita kalikan lurus bukan silang. Kalau senilai kali silang, kalau berbalik nilai kali lurus. Artinya apa nanti? Artinya 18 kali 200 sama dengan X kali 150. Jadi X-nya saja 18 kali 200 dibagi 150. Kita bisa coret. Kita bagi 50 ya. Ini 3, ini bagi 50, ini 4. Kemudian 18 kita bagi 3 itu 6. Berarti X-nya saja nanti 6 kali 4 atau 24 hari. Sehingga jawabannya yang B ya teman-teman semuanya. Nomor 7. Di sebuah toko buah harga 5 kg jeruk 120.000. Jika ibu memiliki 250.000 dan akan membeli 9 kg jeruk yang sama, maka uang kembalian yang diterima ibu berapa? Gini, ini kalau 5 kg harganya 120.000. Nah, kita mencari kalau 9 kg harganya X. Ini namanya perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak jeruknya, maka harganya juga akan semakin banyak atau semakin besar. Cara ngitungnya dengan cara kali silang. Kali silang itu artinya 5 kali X sama dengan 120.000 kali 9. X-nya saja 120.000 kali 9 dibagi 5. Yang 120.000 dibagi 5 itu kita bisa coret ya. 120.000 dibagi 5 itu 24. Nanti tinggal kita hitung aja. 24 kita kalikan dengan 9. Berapa 24 kali 9 itu? 24 kali 9 itu sama juga dengan 216.000 ya teman-teman semuanya. 216.000. Oke. Yang ditanyakan adalah kembalian. Tinggal kita kurangi aja. 250.000 dikurangi 216.000. Hasilnya nanti 34.000 atau yang A ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nomor 8. Diketahui dua bilangan A 3 akar 2 plus 5 dan B 2 akar 2 min 3. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, kita mencari A tambah B. Berarti 3 akar 2 ditambah 5 plus 2 akar 2 ditambah 3. Min 3 ya. Yang akar 2 dengan akar 2 berarti 3 tambah 2 nanti menjadi 5 akar 2. 5 dikurangi 3 itu 2. Artinya ini benar. Kemudian A min B. A min B berarti 3 akar 2 ditambah 5 dikurangi 2 akar 2 dikurangi 3. Ini sama juga dengan 3 akar 2 ditambah 5 min 2 akar 2 plus 3 ya. Atau 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2 itu sama juga dengan 1 akar 2, 5 tambah 3 itu 8. Jadi ini salah. Yang ketiga, yang berikutnya, A kali B. A kali B itu berarti 3 akar 2 ditambah 5 dikalikan 2 akar 2 dikurangi 3. Kita pakai air mancur. 3 akar 2 kali 2 akar 2 itu 6 kali 2. Ini kali belakang min 9 akar 2. Ini kali yang depan 10 akar 2. Ini kali yang belakang min 15. Ini berarti 12 min 9 tambah 10 itu 1 akar 2 min 15. Akar 2 nya tetap, 12 dikurangi 15 itu min 3. Jadi ini benar. Oke, terus yang nomor 9. Perhatikan gambar beberapa strategi potongan harga dari 4 toko berikut. Merapi itu diskon 60%, Merbabu beli 2 gratis 1, Himalaya diskon ganda 50% tambah 25%, Suralaya potongan harga 350.000. Oke, kita menyoroti atau melihat untuk yang diskon ganda dulu. Dimana kalau diskon ganda itu kita punya rumus. Diskon ganda misalkan A persen ditambah B persen itu nanti diskon totalnya A ditambah B persen dikurangi A per 100 kali B persen. Nah, sekarang kalau misalkan toko Himalaya tadi dia diskon ganda 50% ditambah 25%. Berarti 50 tambah 25 itu 75% dikurangi 50 per 100 kali 25%. Sama juga dengan 75% dikurangi 12,5%. Berapa 75 dikurangi 12,5 itu 62,5%. Jadi diskonnya 62,5%. Oke, kalau kita mau mencari yang termurah, berarti cari diskon yang tertinggi. Oke. Nah, artinya di sini yang toko Merapi udah jelas kalah karena diskonnya hanya 60%. Dia kalah oleh apa? Oleh toko Himalaya yang diskonnya 62,5%. Kemudian di sini akan membeli 3 buah baju akan mendapatkan harga total termurah. Toko yang dipilih paman adalah yang mana? Nah, kita karena ini membeli 3 buah baju, untuk yang toko Merbabu dulu aja kita hitung.
beli 2 gratis 1, artinya dia bayarnya hanya 2 ya. Jadi hanya 2 kali 600.000. Itu sama juga dengan 1.200.000, bayarnya cuma segitu. Terus untuk toko Himalaya di diskon 62,5%. Artinya bayarnya nanti 100 dikurangi 62,5 per 100 kalikan karena 3 ya berarti 1.800.000. Dari mana itu? Dari 600.000 kali 3. Jadi nanti sama juga dengan 37,5 per 100 kali 1.800.000. Nanti kita coret 02 dengan 02 dan kita tinggal mengalihkan 3,75 dikalikan dengan 18. 3,75 kali 18 itu berarti 675.000. Kemudian untuk yang potongan harga per biji, yaitu potongan harga itu berarti toko Suralaya. Berarti kalau potongan harga 350.000, setiap satu baju hanya 250.000 ya. Berarti itu nanti tinggal 3 kali 250.000 sama juga dengan 750.000. Maka yang paling murah itu nanti yang toko Himalaya ya, karena bayarnya hanya 675.000, atau jawabannya yang C. Ya, berikutnya kita ke nomor 10. Diketahui persamaan 4 kali 2x plus 3 minus 13 sama dengan 5x plus 8. Nilai dari 6x plus 5 adalah berapa? Ini kita kalikan 4 kali 2x dulu. Ini menjadi 8x. 4 kali 3, 12 minus 13 sama dengan 5x plus 8. Yang ada x kita jadikan satu ruas, berarti 8x min 5x sama dengan 8. 12 min 13 itu min 1, pindah ke kanan menjadi plus 1. Ini berarti 3x sama dengan 9. X-nya nanti 9 per 3 atau X-nya itu 3. Yang ditanyakan adalah 6x plus 5. Berarti 6 kali 3 ditambah 5. Atau 18 tambah 5 hasilnya 23. Itu jawabannya yang D. Oke, mungkin itu dulu. Ini nanti kita bagi menjadi 3 part. Part 1 ini nomor 1 sampai 10. Nanti part kedua nomor 11 sampai 20 dan part yang ketiga nomor 21 sampai 30. Itu aja untuk pembahasan nomor 1 sampai 10. Silahkan simak juga untuk pembahasan nomor 11 sampai 12. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ngisi di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe untuk mendapatkan video-video pembahasan soal-soal yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.